Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan disapa dengan firman Tuhan. Marilah kita memulainya dengan berdoa di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa, di pagi hari ini kami sungguh merasakan kasih setiamu dan penyertaan-Mu di dalam hidup kami, sehingga kami boleh bangkit dari tempat tidur kami dan akan memulai segala kegiatan dan aktivitas kami dalam satu hari ini. Kiranya Tuhan, kami hendak dituntun dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi navigasi bagi kami untuk boleh mengarahkan kami kepada kehidupan yang lebih baik di hari yang baru yang Kau limpahkan kepada kami. Dan juga hamba-Mu yang akan menyampaikannya, biarlah Roh Kudus-Mu yang menuntun sehingga firman-Mu ini boleh tersampaikan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini, di hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, kita hendak disapa dengan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 19. Begini bunyinya: Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk memahami firman Tuhan kita di pagi hari ini, kita hendak diajak bahwa setiap dalam proses kehidupan kita selalu diperhadapkan dengan pilihan dan pilihan. Misalnya ketika kita mau pergi kemana, mau pergi ke Malang, kita diperhadapkan dengan pilihan, misalnya melalui via tol atau misalnya melalui jalan biasa. Kalau lewat tol itu akan jarak tempuhnya ataupun waktunya itu lebih singkat ataupun lebih lancar. Ketika di jalan biasa dalam kondisi yang padat, itu akan mendapatkan waktu yang lebih lama untuk boleh sampai. Nah, begitu juga misalnya di dalam firman Tuhan kita ini, kitab Ulangan ini dikenal dengan istilah Deuteronomi ataupun pengulangan. Artinya Tuhan hendak mengulangi kembali perjanjiannya antara Allah dan bangsa Israel. Dikatakan pun perjanjian ulang bukan berarti perjanjian di masa lalu itu tidak benar ataupun kurang pas. Tetapi hendak mau dikatakan di sini adalah perjanjian ulang antara Allah dengan bangsa Israel yang generasi selanjutnya. Supaya apa? Generasi selanjutnya ini masih tetap dalam jalinan, yaitu perjanjian itu, ataupun perjanjian itu mau ditegaskan kembali kepada bangsa Israel bahwa harus kalian ingat nenek moyang kalian itu adalah hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Artinya banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang baik terhadap bangsa Israel di masa lalu. Dan itu hendak ditegaskan kembali bahwa mereka itu dalam jalinan perjanjian dengan Tuhan, sampai kepada mereka akan sampai nantinya di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Hal menarik Bapak Ibu saudara-saudari dari perikop ini adalah dengan di bawah perikop kehidupan atau kematian. Hal yang menarik dari perikop ini adalah dimulai dengan mengatakan bahwa perintah yang disampaikan kepada bangsa Israel bukan sesuatu yang sukar ataupun sulit untuk dilakukan. Jadi perintah ini bukan sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh manusia, ataupun perintah ini menjadi sangat jauh
dari sesuatu hal yang diharapkan yang boleh dilakukan oleh manusia, tentunya dikatakan di sini perintah ini masih dalam taraf dan kemampuan manusia. Dikatakan juga di sini firman ini sebenarnya sangat dekat padamu, di dalam mulutmu dan hatimu untuk dilakukan. Jadi ini bukan sesuatu yang sangat ideal sehingga tidak bisa dilakukan oleh bangsa itu ataupun manusia itu sendiri, tetapi ini sangat dekat dalam kehidupan bangsa Israel pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Allah melalui Musa, ini bisa dikatakan dalam periode Musa yang semakin menua dan mendekati akhir hidupnya, dia memberikan sebuah pilihan kembali kepada bangsa Israel. Memberikan pilihan yaitu dengan dua kategori yang dibedakan secara hierarkis ataupun pembedaan yang tidak setara, atau dengan istilah oposisi biner. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam setiap pilihan itu pastinya akan ada konsekuensi yang kita dapatkan. Karena dikatakan di sini di firman Tuhan kita pada pagi hari ini dikatakan, pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Artinya setiap apa yang kita pilih itu ada konsekuensinya buat kita dan juga generasi selanjutnya. Sangat jelas pilihannya di sini adalah kehidupan atau kesejahteraan, kematian atau kecelakaan. Dan di ayat 19 ini dikatakan hidup dan kematian, berkat dan kutuk. Jadi perintah yang sangat sederhana yang diinginkan oleh Allah ataupun Tuhan itu sendiri kepada bangsa Israel adalah tentunya mengasihi Tuhan Allah dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya. Ketika dia sudah melakukan perintah itu atau melakukan firman itu sendiri, maka ia akan beroleh kehidupan dan keturunannya bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allah di negeri kemana ia akan masuk ataupun mendudukinya, termasuk ketika dia nanti menduduki tanah Kanaan, tanah yang belum mereka tahu bagaimana kondisi dan keadaannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, kalau kita bisa melihat di sini, mereka akan beroleh kehidupan dan dalam segi keturunannya bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan. Ini kita bisa kilas kembali apa menjadi perjanjian Tuhan terhadap Abraham, bahwa Allah melihat Abraham dengan kesetiaannya, ketaatannya, sehingga Tuhan memberkati dia, yaitu keturunannya akan bertambah banyak dan dia diberkati oleh Tuhan, dan dia juga menjadi berkat bagi orang banyak. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetapi oposisi binernya ataupun hal yang pembedaannya, ketika dia mengasihi Tuhan dia akan mendapatkan kehidupan, tetapi jika dia berpaling dan tidak mau mendengar firman, bahkan mau disesatkan, sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, tentunya dia akan mendapatkan konsekuensi, yaitu akan binasa. Kehidupannya itu akan binasa dan tidak kekal. Sebagai contoh, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dengan pilihan kita, misalnya ketika kita memilih untuk tidak care kepada lingkungan sekitar, kita tidak mau ambil pusing dengan keadaan lingkungan, maka akan yang terjadi adalah banyak hal-hal yang kita hadapi nantinya, misalnya banjir, maka akan adanya erosi dan lain sebagainya, karena tumpukan sampah misalnya akan banjir. Nah, itulah menjadi contoh sebagai konsekuensi yang akan kita hadapi ketika kita hidup di mana tidak mengindahkan aturan itu sendiri. Atau misalnya kita hidup di dalam kejahatan ataupun kriminal, akan terjadi yaitu hidup yang tidak akan tenang karena dihantui oleh pikiran kita, karena kita melakukan sesuatu yang tidak baik. Ataupun misalnya kita akan berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan sel ataupun penjara. Maka anjuran yang sangat
imperatif ataupun perintah yang sangat benar dan sangat baik bagi kita adalah pilihlah kehidupan itu sendiri. Apa itu kehidupan? Kehidupan di mana kita berpaut kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita menyerahkan diri kita secara totalitas kepada Tuhan, dan jangan hanya berhenti di situ. Tetapi kita juga harus bersedia dengan kesadaran yang tinggi melaksanakan perintah Tuhan dengan setia dan terus-menerus, walaupun misalnya banyak tantangan dan rintangan yang akan dihadapi. Jadi penekanannya di sini adalah relasi yang intim kepada Tuhan. Jangan mau diporak-porandakan terhadap hal-hal yang bisa mengganggu kita untuk bisa berelasi dengan Tuhan secara intim. Maka pilihlah untuk mengikuti Tuhan, ketaatan terhadap firman-Nya, dan hiduplah di dalam kasih-Nya. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kita mau hidup bersama dengan Tuhan, kita akan mendapatkan yaitu berkat, kita akan mendapatkan yaitu damai sejahtera, dan juga kita akan mendapatkan yaitu kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang abadi, kehidupan yang kekal di masa yang akan datang. Dan itulah menjadi konsekuensi kita ketika kita mau hidup di dalam Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, melaksanakannya, begitu juga kita berpaut dengannya, maka dari itu kita akan mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Itulah menjadi pegangan kita. Ketika kita memilih untuk yaitu setia dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik, termasuk itu berkat dan kehidupan yang kekal selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu di pagi hari ini, yang mengajak kami untuk menjadi pribadi yang boleh selalu berpaut kepada Tuhan. Ketika kami diperhadapkan dengan pilihan, kiranya Engkaulah yang menuntun kami melalui hikmat-Mu, sehingga kami jangan terjebak dalam hal-hal yang bisa mengganggu kami untuk bisa berelasi intim dengan Tuhan. Biarlah kami Tuhan boleh secara bijak memilih kehidupan di mana kami harus selalu mencintai setiap ketetapan-Mu. Karena itulah menjadi jalan kami untuk mengasihi Tuhan Allah. Haruslah kami hidup menurut jalan Tuhan, hidup menurut perintah Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang menjadi firman Tuhan pada saat ini, Engkaulah yang menopang kami, membantu kami, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Dan juga Tuhan, jemaat-Mu dimanapun mereka berada, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang menuntun, menjagai mereka, dan memberkati setiap apa yang mereka lakukan, dan kehidupan mereka selalu senantiasa di dalam damai sejahtera yang daripada-Mu. Inilah doa dan syukur kami yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.